wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini sepertinya malam hari ini saya melihat wajahnya. Ini Mas, kalau bahasaku adalah habis ngemil bohlam, glowing banget sampai kelihatan cerahnya sampai sini Mas. Melalui jaringan Suara Merdeka Network, Suara Merdeka menjangkau media cetak, daring, media sosial, event organizer, dan pusat pelatihan. Perjalanan panjang kami membuktikan komitmen untuk menjadi media terpercaya sekaligus jaringan media terbesar yang menginspirasi masyarakat Jawa Tengah dalam rangka memberikan penghargaan tertinggi pada para pembaca setia dan para inovator dari berbagai bidang. Suara Merdeka kembali menghadirkan Satria Brand Award 2025. Penghargaan ini telah menjadi tradisi sejak 2011 sebagai simbol pengakuan atas karya dan dedikasi luar biasa. Acara ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi para pemenang yang dinilai berhasil menunjukkan kreativitas, kepemimpinan, dan kontribusi nyata dalam memajukan masyarakat. Tahun ini, Satria Brand Award 2025 diselenggarakan pada Jumat 7 November 2025 di Padma Hotel Semarang. Satria Brand Award 2025 semakin mendapatkan tempat strategis dengan kehadiran tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai lapisan, mulai dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati, Wali Kota, pejabat kementerian, pemilik merek ternama, pengusaha inspiratif, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Semua berkumpul dalam suasana yang syarat semangat dan kebanggaan akan pencapaian bersama. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dan berpartisipasi dalam menyukseskan Satria Brand Award 2025. Penghargaan ini semoga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Arju, Mbak Nesa, jenengan ngerasa kayaknya beberapa minggu terakhir ini Semarang setiap malam hujan deras, tapi malam ini terang. Karena apa? Karena bintangnya semua berkumpul di ruangan ini. Makanya Semarang terang. Iya. Yang bersama-sama kita hormati, kita banggakan selalu Menteri Koperasi Indonesia Bapak Ferry Juliantono. Matur nuwun kerawannya, tepuk tangan buat Mas Ferry. Saya lihat di jadwal Bapak tadi pagi ketemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Pak. Sekarang ketemu lagi dengan para beliau-beliaunya hadir di sini, berkumpul di sini. Matur nuwun sekali lagi Pak Ferry atas kerawannya. Kemudian juga Gubernur Jawa Tengah yang kebetulan beliau pamit ke Jakarta dan malam ini diwakili oleh sahabat saya Pak Sekda, Pak Sumarno. Matur nuwun Bapak, malam ini absen tenis untuk datang ke acara saya. Matur nuwun Bapak. Kemudian juga hadir guru saya yang selalu ngajari saya ngaji, yaitu Ketua MUI Jawa Tengah. Matur nuwun atas kerawuannya Pak Yai Daroji, dan juga malam ini hadir para tokoh ini harus disebut satu-satu. Bahaya kalau tidak. Nyuwun sewu Mas Menteri. Ada di sini hadir Wakil Wali Kota Semarang, sahabat saya Pak Iswar, kemudian juga Pak Ngesti. Matur nuwun Bapak kerawuannya Bupati Semarang. Hadir juga ini yang baunya masih bau kembang terus ini, Wali Kota Tegal, Mas
Dedion kalau masih wali manten baru ini. Manten nuwun Mas. Kemudian sahabat saya juga Bupati Pemalang Mas Ano. Matur nuwun rawannya Bupati Kudus barusan rawuh tadi. Matur nuwun Pak Samani. Kemudian juga Bupati Kendal Mbak Dia. Tadi dari sana jauh Mbak. Hadir di sana. Kemudian juga Wakil Bupati Kudus yang selalu viral ini, Mbak Berida matur nuwun rawannya juga didampingi Wakil Bupati Temanggung Mbak Dr. Gigi Nadia matur nuwun. Kemudian Wakil Bupati Purbalingga Mas Dimas matur nuwun. Kemudian dari BTN hadir Pak Dirut BTN matur nuwun Bapak hadir kerawannya di sini. Kemudian juga Bupati Demak diwakili oleh Bapak Asisten, kemudian juga Ketua DPRD Banyumas diwakili Wakil Ketua Pak Iman. Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan malam ini juga hadir Chairman atau Ketua Umum dari ASEAN Trade Tourism and Economic Council, Pak Budiarjo. Ini hadir di tengah-tengah kita, Pak Budiarjo hadir di sini dengan membawa rombongan investor yang bukan cuma omon-omon ya, bukan cuma top-top, tapi sudah realisasi baru saja tadi tanda tangan investasi pendirian pabrik di Batam senilai 200 juta dolar. Itu duitnya ini hadir di sini Pak Nicholas Chong, ini juga dari Malaysia. Pak berdiri Pak Nicholas dari Malaysia, juga Pak Melvin hadir di sini dari Malaysia. Kemudian teman-teman ini kemudian dari China, dari Pak Steve dari Hong Kong. Jadi kalau Pak Nicholas sampaikan tuh katanya Jawa Tengah pancen top tenan katanya begitu. Makanya beliau langsung tertarik investasi. Bantu Pak investasi Jawa Tengah Pak di sana. Ini hadir para bos-bos daerah semua di sini siap membantu Bapak. Bapak Ibu yang hadir di sini, para rektor, para bos-bos dari brand, para pemilik kuliner legend, kuliner inovatif se-Jawa Tengah yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang pastinya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini Satria Brand Award sudah ke-13 kalinya kita adakan. Mungkin ini salah satu event yang paling istiqomah di Jawa Tengah. Kenapa? Karena kami di Suara Merdeka ini selalu berkomitmen untuk bagaimana bukan hanya mensupport, tapi juga mengapresiasi brand-brand terbaik di Jawa Tengah supaya bisa naik kelas. Dan malam ini di Satria Brand Award seperti sebelum-sebelumnya kita juga berikan Satria Leader Award untuk para pemimpin-pemimpin inspiratif, untuk para pemimpin-pemimpin yang selalu bisa menjadi contoh dan motivasi untuk kita semua. Kita juga berikan penghargaan Satria Edukasi Award untuk universitas-universitas, kemudian juga untuk para rektor yang sudah banyak memberikan jasanya bagi kemajuan pendidikan di Jawa Tengah. Tidak kalah lagi, kita juga berikan penghargaan untuk Satria Kuliner Award. Bapak Ibu jangan lupa bahwa industri gastronomi Jawa Tengah ini salah satu yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu kami dari Suara Merdeka memberikan award khusus untuk bukan hanya kuliner legend, tapi juga kuliner-kuliner inovatif, kuliner-kuliner kreatif yang viral bukan hanya di tingkat Jawa Tengah, tapi juga di tingkat nasional. Kemudian tidak lupa Satria Komunitas Award Bapak Ibu sekalian. Kita berikan award Mas Menteri untuk seluruh komunitas-komunitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, hadir semua komunitas-komunitas terbaik di bidangnya. Ada di bidang seni, ada di bidang hobi, ada di bidang motor dan lain sebagainya. Semua hadir di sini. Dan sudah pasti Satria Brand untuk produk-produk legend, produk-produk
terbaik yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, kami di Suara Merdeka Network, insya Allah di bulan Februari tahun depan kita sudah menginjak usia 76 tahun. Dan bagi kami tidak pernah merasa puas untuk bagaimana terus melayani semua segmen, semua komunitas yang ada di Jawa Tengah, untuk bagaimana membuat ekonomi Jawa Tengah ke depan terus maju, terus berkembang, dan terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, saat ini Suara Merdeka bukan hanya menerbitkan koran, tapi kita sudah ada sekitar 36 media digital dengan pengunjung sekitar 24 juta pengunjung per bulan. Dan terima kasih. Dan ini semua kami persembahkan untuk mensupport produk dari Bapak Ibu sekalian supaya ke depan semakin jos, semakin mantap, semakin berkembang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak banyak perusahaan di Indonesia yang terus berkembang sampai generasi keempat. Dan kami di Suara Merdeka saat sekarang pelan-pelan sudah mulai estafet ke generasi keempat. Lapor Mas Menteri, Pak Sekda, lapor. Sekarang generasi keempat juga sudah mulai hadir di sini. Gafra, berdiri Gafra. Ini sudah mulai Gaska. Nah, ini sudah mulai generasi keempat. Saya kalau jalan sama Gafra sama Gaska ini banyak orang bilang, masa sih ini bapak sama anak kayak kakak adik? Katanya gitu. Kenapa? Ya. Insya Allah nanti dengan generasi keempat ini Suara Merdeka akan bisa lebih tampil melayani apapun harapan dari masyarakat Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, saya juga ucapkan selamat kepada Pak Sekda. Ada berita nih, di kuartal ketiga Jawa Tengah ekonominya tumbuh 5,37%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional Bapak Ibu. Dan perlu dicatat, ini masih belum ditambah dengan booster Koperasi Merah Putih binaan Mas Ferry. Ini belum maksimal. Kalau nanti sudah ditambah booster dengan eksistensi Koperasi Merah Putih, insya Allah ekonomi Jawa Tengah naik di atas 6%. Monggo, kita semua solid, kita semua sinergi, bareng-bareng Suara Merdeka Network siap selalu tampil untuk menjadi solusi bagi permasalahan apapun yang Bapak Ibu miliki di Jawa Tengah. Matur nuwun sugeng dalu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih bagi para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Semoga malam ini membawa barokah untuk kita semua. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantoro SEAK MSI, kategori Satria Penggerak Koperasi Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK, kategori Satria Pelayanan Publik. Dan selanjutnya Bapak Bukrit akan menyerahkan kepada Bapak Sekda yang diterima oleh Bapak Sekda, begitu ya, untuk Gubernur Jawa Tengah Satria Pelayanan Publik. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kita bandingkan momen yang luar biasa. Selamat untuk Satria Leader Waktu Khusus. Berat pasti Pak Bukrit bisa terus mempertahankan dan ditambah dengan generasi yang berikutnya. Insya Allah kami mendoakan Suara Merdeka tetap eksis, bisa berkontribusi nyata
bukan hanya untuk Provinsi Jawa Tengah, tapi untuk nasional, untuk Republik ini. Gerakan dunia usaha termasuk koperasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menempatkan tadi barusan diberi penghargaan Satria Leader Award. Rasanya belum pantas menerima award itu, tapi mudah-mudahan penghargaan ini bisa memberi semangat kepada saya untuk terus melanjutkan perjuangan dan juga menerjemahkan dan mengimplementasikan keinginan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih untuk bisa melanjutkan dan menuntaskannya. Satria Leader Award 2025 diberikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Tas Yassin, kategori Satria Ekonomi Syariah. Dimas Setiahani SEMM, kategori Wakil Bupati Muda Kolaboratif. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Subagio SPD MSI, kategori Pimpinan DPRD Inspiratif dan Inovatif. Kepala Desa Asinan Banjarnegara Heru Purwoko, kategori Satria Penjaga Ketahanan Pangan Desa. Kepala Desa Kalimuncar Banjarnegara Slamet Raharjo, kategori Satria Milenial Penggerak Wisata Pedesaan. Subagio SPD MSI, Kemudian Kepala Desa Asinan Banjarnegara Pak Heru Purwoko, Kepala Desa Kalimunjar Banjarnegara Bapak Slamet Raharjo, dan Wakil Bupati Temanggung Bapak Tinggi Nadia Muna. Selamat malam, dulur Suara Merdeka TV Biro Banyumas. Malam hari ini, malam yang sangat bahagia, kami bisa membersamai dari pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas. Pada malam hari ini, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas menerima anugerah dari Suara Merdeka di ajang Satria Brand Award tahun 2025 untuk kategori pimpinan daerah inspiratif dan inovatif. Sejak dilantik pada September 2024, Subagio menghadirkan terobosan digital di DPRD Banyumas melalui platform Sidewan. Sistem kerja elektronik ini memudahkan absensi, mempercepat disposisi, dan menghadirkan pelayanan efisien. Dengan semangat transparansi dan kedisiplinan, Subagio berhasil menata DPRD Banyumas menjadi lembaga yang adaptif dan modern. Kebetulan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Bapak Subagio SPD MSI berhalangan hadir karena sakit. Pada malam hari ini hadir bersama kami diwakili pelaksana tugas Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Bapak Imam Afas yang juga sebagai wakil Ketua DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Selamat malam Mas Dua. Selamat Wah, malam. ini kayaknya saya panggilnya Mas saja lah ya. Boleh, boleh. Mas atau Kang boleh? Iya, Kang. Kang Imam dan Kang Dua. Iya. Gimana ini? Meskipun ini mewakili tapi atas nama lembaga DPRD, ini Kabupaten Banyumas, DPRD Banyumas mendapatkan anugerah dari Suara Merdeka. Kira-kira apa kesan dan pesannya seperti apa nih Kang Imam dan Mas Dua? Pertama tentu apresiasi buat Suara Merdeka, ini sebuah kegiatan yang luar biasa, menginspirasi bagi teman-teman untuk berkarya, berinovasi untuk daerah dan untuk Jawa Tengah yang lebih baik. Kira-kira untuk DPRD Banyumas ini kan masuk nominasi dan menerima penghargaan itu kan salah satunya kepemimpinan dan kelembagaan DPRD itu bisa menghadirkan inovasi, diantaranya terkenal namanya
aplikasi Sidewan. Bisa digambarkan sekilas inovasi apa sih itu Sidewan itu, Oke. Kang Imam? Terima kasih. Penghargaan ini tentu untuk teman-teman semua anggota DPR dan keluarga besar DPRD Kabupaten Banyumas. Jadi Sidewan ini adalah sebuah aplikasi yang mulai ada itu sejak Kepemimpinan. kepemimpinan sekarang. Jadi di Sidewan itu berisi tentang banyak hal. Di antaranya adalah tentang komitmen anggota dewan untuk hadir tepat waktu. Di antaranya ada absensi, kemudian keterbukaan penggunaan anggaran. Itu juga nampak di sana. Kemudian ada juga di sana ada serapan anggaran, kemudian kehadiran perapat juga ada, kemudian grafik-grafik, kemudian daftar hadir dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu kinerja DPR sekaligus kemudian menjadi komitmen bersama untuk lebih baik kerja-kerja DPR di Kabupaten Banyumas. Berarti yang paling terasa itu kedisiplinan Ya, sekarang betul, ya. Kehadiran ya. Oke, jadi kalau dulu kan kalau DPRD itu kan momoknya kalau mau rapat dan itu selalu molor gitu ya. betul. Sekarang gimana itu, Pak? Dulu kalau kita rapat ini itu biasanya undangan jam 10 datang jam 12 atau jam 1. Tapi Nah, sekarang sudah berubah total. eh, Jadi sekarang itu maksimal 30 menit semua anggota dewan sudah hadir atau yang bisa hadir. Nah, sekarang kalau sudah 30 menit maka paripurna dimulai. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian yang dulunya OPD biasa menunggu, sekarang gantian. gantiannya. Sekarang, Eksekutif malah yang ditunggu ya. ya, sekarang eksekutif yang ditunggu. Jadi kita menunggu. Harusnya eksekutif bikin aplikasi yang sama ya. Betul. Saya pikir itu lebih menarik. Gitu ya. Ada kolaborasi Kang yang Imam, menarik. ini selain kedisiplinan dalam rapat-rapat, terus keterbukaan dalam anggaran, terus ada disposisi yang lebih cepat. Kedisiplinannya apa lagi selain tadi tertib waktu dan sebagainya? Kehadiran di semua kegiatan alat kelengkapan dewan itu pasti. Atau ketika kita melakukan rapat-rapat di beberapa tempat yang itu tidak ada pimpinannya, itu bisa termonitoring. Termonitor siapa yang datang, siapa yang tidak. Melalui kemudian aplikasi itu melalui ya? aplikasi itu. Artinya nggak bisa ya sekarang teman-teman dewan itu istilahnya mau ngumpet atau mau apa nggak bisa ya? Nitip absen kemudian pergi. Oh nggak bisa ya? Oh gitu ya. Akan Kalau nampak soal sekarang. ini, selain itu kan disiplin waktu. Nah dari disiplin komunikasi sama berpakaian gimana Oke. itu? Jadi Pak Ketua ini memang memberi aturan ke teman-teman itu ada di 3 disiplin. Yang pertama kehadiran, kemudian berpakaian, kemudian dalam hal berbicara. Oh gitu. Oke, jadi sekarang di setiap rapat-rapat itu pakaiannya juga sekarang udah rapi gitu kan, sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pak Ketua. Ini Mas Dua sebagai salah satu anggota dewan nih, kebetulan juga kan komisi 4, Ya. komisi yang bicara kesejahteraan. Ini berdampak nggak dengan penerapan 3 kedisiplinan yang diterjemahkan juga dalam aplikasi si dewan ini bagi teman-teman dewan? Sangat berdampak, Pak. Sangat berdampak karena dengan adanya aplikasi ini permasalahan yang dulu begitu kompleks, begitu besar kita simpelkan dalam sebuah aplikasi dan aplikasi ini juga adaptif terhadap semua permasalahan karena surat semuanya masuk lewat aplikasi dan langsung ke-update. Jadi sudah tidak fisik sampai kantor tapi di kantor langsung di-input, ketua dimanapun juga berada dia langsung tahu ada surat. Jadi memang responsifnya luar biasa hari ini, terus adaptif juga luar biasa. Aplikasi ini adalah menjawab semua. Ini kan aplikasi lahir dari banyaknya permasalahan dulu atau memang kurang teraturnya kita di masyarakat, tapi hari ini sudah luar biasa. Saya pun kaget begitu masuk dewan ternyata lebih disiplin dari sekolah. Ini teman-teman sedulur Suara Merdeka, ini kira-kira yang pengen diberikan kepada teman-teman mungkin di DPRD di luar Banyumas ya, karena ini kan sebagai salah satu inspirasi bisa mendisiplinkan DPRD termasuk teman-teman, akhirnya ini menjadi sesuatu yang bernilai. Mungkin bisa disampaikan. Ya mungkin saatnya hari ini kita semua wakil rakyat bisa menghadirkan masyarakat tindakan yang responsif, cepat membalas apapun terkait dengan permasalahan di bawah. Terus juga transparansi ini yang paling penting.
sudah tidak ada lagi kita tutup-tutupan apapun. Di Banyumas luar biasa transparansinya. Kita harapkan kabupaten yang lain, daerah yang lain bisa ikut semua. Toh juga hari ini digitalisasi memang digerakkan betul. Pak Imam, mungkin mau ada sesuatu yang disampaikan? Saya pikir masing-masing daerah punya persoalan sendiri-sendiri. Iya. Tapi setidaknya kita di Banyumas itu membuat satu inovasi yang berbeda. Nah, kalau persoalannya daerah lain mungkin agak sama, mungkin ini bisa juga diterapkan atau kemudian bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Sebelumnya selamat karena mendapatkan Satria, salah satu penghargaan dari Satria Brand Award. Sebelumnya gimana nih tanggapannya dapat penghargaan dari Suara Merdeka ini? Ya sangat mengejutkan, ya gitu, sangat mengejutkan. Nah, dengan penghargaan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan pelayanan saya terhadap masyarakat dan buat motivasi buat teman-teman Kades yang ada di Banjarnegara seperti itu. Nah, setahu saya Desa Asinan itu adalah desa yang agak di pelosok dan termasuk dalam kategori miskin. Betul sekali. Nah, Pak Kades dijadikan sebagai tokoh ketahanan pangan. Apa yang sudah lakukan untuk warga Asinan sebenarnya? Untuk ketahanan pangan kita ayam petelur itu salah satunya untuk meningkatkan PADES, penghasilan asli desa, dan hasil itu juga bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Contoh soal untuk biaya mobil gratis. Jadi kita di Asinan untuk orang sakit, kalau BPJS perawatan gratis sudah biasa dari pemerintahan. Tapi kalau mobil gratis itu belum ada, cuma ada di Asinan dan itu bisa untuk membantu masyarakat desa. Secara umum gambaran sebelum dan sesudah setelah Pak Kades ini berproses untuk ketahanan pangan, warga kondisinya seperti apa sekarang, sebelumnya dan sekarang? Kalau sebelumnya untuk masyarakat saya sendiri kebanyakan untuk kesehatan ya, di bidang kesehatan mereka punya BPJS. Cuma karena BPJS itu kan karena di desa saya itu jauh dari kota, untuk mobilisasi itu kan juga mengeluarkan uang. Jadi banyak warga saya yang sakit akhirnya nggak bisa berobat. Akhirnya apa? Akhirnya kita bantu dengan mobil gratis itu. Kayak gitu. Sumbernya dari mana? Dari bagi hasil pajak, terus kekurangannya juga dari itu kan ada sosialnya di ketahanan pangan, itu bisa juga kita anggarkan untuk masyarakat. Oke, selain ayam ada apa lagi Pak? Di situ ada sembako, terus ada ikan lele. Kalau sembako karena warga saya itu banyak yang menjadi perantauan di Jakarta, dan itu kan kalau perantauan mohon maaf gajinya kan harus mingguan di proyek. Nah kalau mingguan warga saya itu kan ya butuh makan, butuh apa, jadi bisa ngambil di Bundes dulu, nanti bayarnya setelah suaminya kirim atau keluarganya kirim. Oke, pesan-pesan barangkali untuk masyarakat atau untuk sesama Kades di Banjarnegara itu barangkali ada pesan-pesan barangkali yang bisa disampaikan? Ya, untuk teman-teman Kades mudah-mudahan apa yang kita lakukan minimal ya bisa untuk membantu menyejahterakan masyarakat kita. Kalau ekonomi mungkin kejauhan ya, yang penting sejahtera dulu masyarakat dengan pelayanan-pelayanan di pemerintah desa seperti itu. Terakhir, harapan untuk Suara Merdeka barangkali Mas? Harapan Suara Merdeka mudah-mudahan semakin sukses dan semakin solid. Nah, terima kasih saya ucapkan dengan Suara Merdeka karena ini menjadi motivasi buat teman-teman Kades yang lain adanya Satria Award ini, dan itu menjadikan kebanggaan saya maupun dari teman-teman. Oke, ini foto bersama dulu. Oke, siap. Foto bersama dulu. Siap. Baik, selamat malam. Saat ini saya bersama dengan Mas Wabu Purbalingga, Mas Dimas Prasetyani. Malam ini Mas Wabu mendapatkan penghargaan dari Suara Merdeka sebagai Wakil Bupati Muda Kolaboratif. Ya. Selamat Mas Wabu. Terima kasih Mas Rian.
bagaimana kesannya mendapatkan penghargaan ini Mas Wapuk? Ya, alhamdulillah kesannya sangat luar biasa sekali. Pada malam hari ini saya mendapat penganugerahan Satria Leader Brand Award dari Suara Merdeka Network. Alhamdulillah tadi juga diserahkan langsung oleh Pak Pukrit selaku CEO Suara Merdeka dan Pak Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono. Sangat berkesan sekali karena banyak sekali nominasi Leader Award, pemimpin-pemimpin yang hebat di bidangnya masing-masing. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas penghargaan ini. Ini menjadi pemicu semangat saya untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi kepada masyarakat. Kenapa harus berkolaboratif Mas Wapuk? Ya tentunya kolaborasi itu dasarnya adalah komunikasi. Kita akan bisa mencapai banyak hal luar biasa dengan kolaborasi. Karena sekarang kita tidak mungkin akan ahli di semua bidang. Kita tentunya harus berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, berbagai stakeholder, menjadi pemimpin yang inklusif dan bisa berkolaborasi dengan semuanya. Insya Allah hasilnya juga akan sangat luar biasa. Kalau harapan ke depan untuk Purbalingga bagaimana? Tentunya dua tema besar yang selalu dicanangkan oleh Mas Bupati kita, Mas Haji Fahmi Mutharif, yaitu inovatif dan kolaboratif. Dan ini adalah sudah membuktikan salah satunya yaitu kolaboratif, dan alhamdulillah saya bisa mencapai titik ini juga karena beliau juga Mas Bupati, sehingga apresiasi yang setingginya pada Mas Bupati Purbalingga beserta seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Untuk masyarakat Purbalingga? Tentunya untuk masyarakat saya akan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, saya siap berkolaborasi untuk membangun Purbalingga yang jauh lebih baik. Termasuk dengan Suara Merdeka? Ya, tentunya dengan teman-teman PWI juga dari Suara Merdeka juga. Oke, terima kasih Mas Wapuk. Selamat.